Hello everyone, welcome back to my video. In this video, we are going to learn about himpunan. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempelajari yang namanya himpunan. Nah, topik ini adalah topik yang sangat baru yang belum pernah dipelajari di SD. Jadi please listen to me carefully and check this out. Nah, what will we learn about the set? Jadi apa-apa saja sih yang akan kita pelajari tentang himpunan? You can see from this, from graphic organizer, this one. Nah, himpunan itu banyak yang mau kita pelajari, mulai dari konsep himpunan, penyajian himpunan, himpunan peserta, kardinalis himpunan, relasi himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan dua himpunan, operasi himpunan, irisan, gabungan, selisih, hingga sifat-sifat operasi himpunan. Jadi ini semualah yang akan kita pelajari tentang himpunan. Oke. Nah, untuk bagian yang pertama kita akan belajar mengenai konsep himpunan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti sering menjumpai kumpulan benda atau kelompok sesuatu di mana saja. Misalkan nih, ketika kalian pergi ke pasar. Nah, kalian pasti akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang dikelompokkan di tempat yang sama. Nah, kamu bisa lihat di gambar ini. Nah, misalkan ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada ikan, dan juga bisa juga pedagang kelompok bumbu, nah dan kelompok lainnya. Nah, jika kalian ingin pergi nih membeli kacang panjang atau bayam, pastilah kalian ke daerah kelompok pedagang sayur-sayuran. Jika kalian ingin beli jeruk, apel, pasti ke kelompok pedagang buah-buahan. Nah, kelompok-kelompok inilah yang sering disebut dengan himpunan. Nah, atau lebih jelasnya, himpunan itu bisa kita katakan itu kumpulan atau kelompok sesuatu di dalam matematika. Nah, jadi kalau ada kumpulan nih atau kelompok apapun itu dalam matematika, itu adalah himpunan. Tetapi tidak semua kelompok itu atau kumpulan itu bisa kita katakan himpunan. Jadi yang bagaimana yang himpunan itu atau yang bukan himpunan? Nah, di sini saya sudah buat contoh-contoh kumpulan yang termasuk himpunan atau yang termasuk bukan himpunan. Nah, kamu bisa lihat dari kedua contoh ini dan bisa membandingkan. Coba I give you 1 minute maybe. Think about it, please. Jadi tolong pikirkan dulu, kamu lihat, kamu perhatikan dulu, atau kamu amati kira-kira gimana. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kamu pasti terpikir akan timbul sebuah pertanyaan dalam pikiran kita. Nah, contohnya misalkan nih, saya kasih bantuan. Nah, kenapa sih kumpulan kota yang diawali dengan huruf S itu bukan himpunan, termasuk himpunan, sedangkan kumpulan kota besar bukan termasuk himpunan? Nah, atau bisa juga kamu berpikir begini pertanyaannya, apa sih perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? Nah, atau bisa kamu buat lagi contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Nah, jadi please think about this and lalu kasih jawabannya waktu kita zoom ya. Apa itu himpunan berdasarkan contoh-contoh ini? Oke. Nah, what's a set? Next. Nah, sekarang coba kamu amati dulu, please observe. Ini ada kumpulan atau kelompok dari pedagang buah-buahan, sayuran, pedagang ikan, dan pedagang bumbu dapur. Nah, coba kamu perhatikan dulu. Nah, oke. Nah, kira-kira pertanyaan apa sih yang muncul di dalam pikiran kamu kalau kamu melihat gambar ini? Atau apa sih yang muncul dalam pikiran? Nah, bisa kamu lihat bahwa mangga itu berada pada kelompok
buah-buahan. Maka mangga ini kita katakan anggota dari kumpulan pedagang buah-buahan atau kelompok buah-buahan. Nah, dalam matematika anggota itu dinamakan elemen. Elemen itu lambangnya seperti ini ya. Jadi karena mangga itu adalah anggota dari buah-buahan, maka mangga elemen dari buah-buahan. Nah, kalau kamu lihat berdasarkan hasil observasi kamu, gambar yang tadi, ikan itu bukan berada pada kelompok sayur-sayuran. Nah, berarti ikan itu bukan anggota dari sayur-sayuran. Kalau bukan anggota berarti bukan elemen. Kalau begini elemen, berarti bukan elemennya, tinggal taruh garis. Nah, jadi ini lambang bukan anggota atau bukan elemen. Ini lambang anggota atau elemen ya. Di dalam matematika itu anggota itu adalah elemen. Nah, oke, untuk memantapkan pemikiran kamu tentang kumpulan, mana yang bukan dan mana yang kumpulan atau himpunan, mana yang himpunan atau mana yang bukan himpunan, kamu bisa jawab ini. Try to do this number 1 until number 4 during Zoom, oke? Nah, sekarang kita masuk yang kedua, penyajian himpunan. Look at this now. Nah, sebelum kita masuk ke penyajian himpunan, mungkin kamu pernah nih menyajikan makanan ya di rumah, ya. Nah, untuk menyajikan makanan di rumah itu kan nggak sembarangan. Pasti ada hal-hal yang harus kamu perhatikan sewaktu menyajikan makanan. Nah, apa itu kira-kira? Ya. Nah, demikian juga dengan menyajikan himpunan, tidak sembarangan. Nah, jadi penyajian himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, kamu bisa menyebutkan anggota himpunannya atau enumerasi. Yang kedua, kamu bisa menuliskan sifat anggota himpunannya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi untuk menyajikan himpunannya itu ada 3 cara, nggak sembarangan. Nah, untuk cara yang pertama, this one, menyebutkan anggota himpunannya atau enumerasi. Nah, di sini ada aturannya. Katanya kamu harus menuliskan semua anggotanya dalam kurung kurawal. Karena kita harus menyebutkannya, berarti kita harus menuliskannya semua anggotanya dalam kurung kurawal. Nah, apabila anggotanya banyak, kamu beri tanda 3 titik. Nah, contohnya ini. Nah, sebelum itu, untuk menuliskan himpunan menggunakan huruf besar ya, huruf kapital, huruf besar, this one. Nah, jadi ini bisa kita katakan himpunan A. Nah, himpunan A itu anggotanya 357. Kamu harus tulis semua anggotanya. Ya, jadi untuk menyajikan himpunan bisa seperti ini ya. Pakai kurung kurawal. Tapi harus kamu tulis semua anggotanya. Nah, apabila anggotanya itu banyak, yang seperti himpunan D ini kan banyak nih anggotanya nih. Ya, tidak terbatas sampai 3 atau -3, lanjut terus. Maka kamu tambahkan 3 titik ya. Artinya dia berlanjut terus. Nah, itu yang pertama ya. Menyebutkan anggota himpunannya, ada cara-caranya. Yang kedua, menuliskan sifat anggota himpunannya. Jadi kita tulis sifat-sifatnya. Nah, aturannya itu kamu sebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, contohnya ini. Lihat. Kita mau merubah dari menyebutkan anggota himpunannya menjadi menuliskan sifat anggota himpunannya. Jadi kita tuliskan dia sifatnya. Kalau kamu lihat anggotanya 357. Bisa kita katakan itu adalah semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berarti bisa kita buat menyajikannya dengan menuliskan sifatnya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, ataupun yang B, kita tulis sifatnya dengan cara melihat anggota-anggotanya 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 itu kan adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Maka untuk cara penyajian yang kedua ini kamu tulis B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Atau yang C. Nah, kalau kamu tidak mau menulis semua anggotanya, kamu tinggal tulis sifatnya A, I, U, E, O. Itu adalah ya semua huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Lalu D, kamu lihat ya, itu adalah himpunan bilangan bulat. Jadi ada 2 cara ya. 2 cara. Cara yang ketiga setelah ini kita akan pelajari. Nah, cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi itu adalah lambang. Berarti kita harus membuat lambangnya. Nah,
aturannya itu yang pertama, kamu harus menuliskan syarat keanggotaan himpunannya. Apa sih syaratnya? Kamu lihat dari anggota-anggotanya. Nah, bentuk umumnya atau bentuk simbolnya itu seperti ini. Kurung kurawal X garis miring P X. Nah, di mana X itu adalah mewakili anggota himpunan dan PX itu adalah syarat yang harus dipenuhi X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, contohnya nih seperti ini. Nah, misalkan kita itu menuliskan, kita menyajikan dengan cara yang pertama tadi, ya, kita tulis semua anggotanya dengan menggunakan huruf perawal. Ini mau kita ubah dengan notasi pembentuk himpunan. Kamu bisa tulis seperti ini, nak, kayak this, ya. Dia karena nama himpunannya A, berarti A ya, sama dengan X. Kamu tulis X. Nah, untuk penulisan huruf ini bisa huruf X atau huruf yang lain ya. Nah, garis miring PX. PX-nya ini terambil X kurang 6 atau X lebih kecil dari 6. X lebih kecil dari 6. Kamu lihat anggota-anggotanya. X itu adalah bilangannya, nak ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 6. Berarti kita katakan PX-nya itu katanya syarat yang harus dipenuhi X agar bisa menjadi anggota himpunan. Jadi syaratnya itu ya X-nya itu harus lebih kecil dari 6 karena X itu menyatakan sebuah bilangan. Nah, lalu kamu buat detailnya. X itu harus bilangan asli. Kenapa kita buat bilangan asli? Karena dimulai dari angka 1 ya. Jadi ini cara bacanya, ini bisa kita baca himpunan A yang beranggotakan X sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Artinya X itu adalah bilangan asli atau anggota dari bilangan asli ya. Jadi ini bisa kamu buat berdasarkan anggota himpunannya. Kenapa lebih kecil dari 6? Karena angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bilangan asli? Karena dimulai dari angka 1. Oke. Nah, kamu bisa nih, look at this. Nah, ini adalah contoh. Ini dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Nah, himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan X di mana X lebih dari 1 dan kurang dari 8. X lebih dari 1 dan kurang dari 8 di mana X adalah bilangan ganjil. Nah, ini bisa kamu ubah penyajiannya ke dalam penyajian yang pertama, yaitu menuliskan anggota-anggotanya. Bisa kamu tuliskan ya. Yang ini hanya cara baca ya, nak ya. Himpunan B ini, B adalah himpunan yang beranggotakan Y di mana Y lebih kecil dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Nah, bisa kamu ubah penyajiannya ini ke dalam penyajian yang bentuk yang pertama ataupun C. Nah, please try to do this. Tolong kerjakan ini untuk melatih ya. Nanti di zoom ini lagi. Nah, homeworknya ini ada homework, ini kamu tulis di exercise book. Kamu tulis soalnya lalu langsung kamu jawab. Ini juga kamu buat tabelnya, langsung kamu jawab. Nah, saya akan jelaskan di zoom. Oke. Nah, conclusionnya, kesimpulannya yang pertama, nah, himpunan itu adalah ya bisa seperti ini. Lalu ada 3 cara menyebutkan, menuliskan dan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Oke. If you wanna ask something, ask me in the Zoom. Thank you. Bye bye.